Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karlina, NIM 1820201075. Saya dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji normalitas dan homogenitas data. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji normalitas data, di mana uji normalitas data ini memiliki beberapa rumus untuk menguji kenormalan suatu data, di antaranya menggunakan uji Lilliefors, yang kedua Kolmogorov-Smirnov, dan yang ketiga chi-kuadrat. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang Kolmogorov-Smirnov, di mana Kolmogorov-Smirnov ini digunakan apabila data yang diuji berupa data tunggal dan bukan berbentuk interval. Nah, konsep dasar untuk uji ini adalah membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku, di mana distribusi normal baku didistribusikan ke dalam bentuk Z-core. Nah, langkah-langkah untuk menguji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov ini adalah yang pertama, menentukan hipotesis uji normalitas data. Yang kedua, menyusun data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang ketiga, menentukan proporsi kumulatif atau KP-nya. Yang keempat, menentukan mean dan standar deviasi data. Yang kelima, menentukan angka baku dengan menggunakan rumus ZI sama dengan XI min X bar per S. Yang selanjutnya mencari nilai Z tabel dengan tabel Z berdasarkan angka Z1. ZI. Nah, yang selanjutnya menghitung nilai A1 dengan cara A1 sama dengan KP min Z tabel. Yang selanjutnya yaitu menghitung nilai A0 dengan cara A0 sama dengan P min A1. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan mencari nilai maksimum pada A1 atau A0. Yang selanjutnya mencari harga di tabel dengan menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dengan cara membandingkan nilai A max dan D tabel diterima apabila H0 sama dengan A max lebih kecil dari D tabel. Baiklah, agar lebih jelas saya mempunyai satu contoh di mana diperoleh data penelitian tentang kemampuan berpikir kreatif dari 20 siswa sebagai berikut. Nah, di sini sudah saya kasih tabelnya dan di sini sudah diterangkan skor kemampuan berpikir kreatifnya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan uji normalitas Lilliefors diperoleh perhitungan. Yang pertama, menentukan hipotesis uji normalitas data, di mana H0 sama dengan data berdistribusi normal, sedangkan H1 data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk hipotesis statistik normalitas data yaitu H0 sama dengan D hitung sama dengan D tabel. Dan untuk H1 sama dengan D hitung lebih besar dari D tabel. Nah, untuk yang langkah kedua yaitu menghitung mean dan standar deviasi data dengan menggunakan tabel bantu. Mencari standar deviasi di datanya, di sini saya sudah menggunakan tabel, di mana akan saya tulis tabelnya di kertas sebagai berikut. Baiklah, di sini untuk mencari standar deviasinya kita harus mencari harga sigma Fi kali Xi dan sigma F Xi min X bar kuadrat. Nah, di sini sudah saya buat tabel. Nah, langkah pertama yaitu kita mencari XI-nya, di mana XI-nya kita urutkan dulu datanya dari data yang berada di skor kemampuan berpikir kreatif ini dari yang terkecil hingga terbesar. Kita urutkan di sini. Pertama yaitu 35, 37, dan seterusnya sampai yang terbesar ya. Nah, di sini sudah saya urutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Nah, langkah selanjutnya kita harus mencari Fi, di mana Fi-nya ini merupakan frekuensi dari data yang di samping ini. Nah, di mana 35 ini kalau kita cari di skor kemampuan berpikir kreatif ini hanya ada satu data. Jadi kita tulis di sini 1. Nah, begitupun berikutnya kita tulis seperti tadi. Nah, di sini sudah saya tulis semuanya dan kita jumlahkan semuanya. Semua data ini menjadi pas 20 data seperti yang ada di sini. Dan langkah selanjutnya yaitu Fi kali Xi, di mana kita kalikan Fi ini kita kalikan dengan Xi, di mana 1 kali 35 yaitu 35
Angka selanjutnya 1 kali 37 yaitu 37 dan seterusnya. Nah, di sini sudah saya kalikan FI kali XI-nya. Semuanya sudah dapat datanya dan langsung saja kita jumlahkan semua data ini dan dapat hasil 1242. Nah, di kolom selanjutnya yaitu XI min X bar. Nah, kita langsung saja. Untuk XI-nya kita sudah dapat datanya dan X bar-nya kita belum diketahui kan. Jadi langkah selanjutnya kita harus pertama untuk rata-rata datanya atau X bar-nya kita cari di bawah ini. Dimana rumus X bar adalah X bar sama dengan sigma F I kali XI. Sigma FI XI ya. Per N sama dengan, nah di sini sigma FI XI-nya sudah saya tambahkan semua datanya. Jadi sigma FI XI-nya adalah 1242. Dan untuk N-nya ini adalah datanya ya. Di sini datanya adalah 20. Jadi 1242 per 20. Jadi hasilnya sudah saya bagikan yaitu 62,10. Nah, di sini nilai X bar-nya sudah dapat. Langsung saja kita ke tabelnya. Di mana tabelnya ini XI min X bar. Nah, nilai yang pertama yaitu 35. 35 kita kurangkan dengan 62,10. Jadi hasilnya yaitu min 27,21. Nah, langkah selanjutnya yaitu 37 dikurang 62,10. Jadi hasilnya min 25,1. Begitupun seterusnya. Nah, di sini sudah saya dapatkan hasil dari kolom yang keempat ini dan selanjutnya kita ke kolom yang terakhir di mana F XI min X bar kuadrat. Nah, kita kalikan frekuensinya yang bagian 1 yaitu 1 dikali X dikali yang ini. Dikali kolom keempat XI min X bar kuadrat, kita kuadratkan. Langkah pertama kita kuadratkan dulu yang ini 27 kali min 27 kali min 27,1 ini kita kuadratkan, jadi hasilnya 734,41. Nah, dari hasilnya itu kita kalikan dengan F-nya. Jadi 734,41 ini kita kali ke 1, jadi hasilnya tetap 734,1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita kuadratkan lagi yang kedua, data kedua ini min 25,1 kita kuadratkan, jadi hasilnya 630,01. Nah, kita dari hasil tadi kita kalikan lagi dengan data yang di F. Nah, jadi hasilnya tetap 630,01. Begitupun juga seterusnya. Nah, di sini data FXI min X bar kuadratnya sudah saya dapatkan semua. Nah, dari data ini kita tambahkan semuanya. Lalu hasilnya kita dapatkan 5147,8. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Hasil dari sigma X I min X bar kuadrat. Nah, langkah selanjutnya kita mencari standar deviasinya. Untuk mencari standar deviasinya, kita memerlukan rumus yaitu
S sama dengan akar sigma F XI min X bar kuadrat per N min 1 sama dengan, kita masukkan di sini akar XF sigma F XI min X bar kuadratnya yaitu 547,8 per N-nya itu datanya tadi yaitu 20 min 1 sama dengan, nah hasilnya itu sudah saya bagikan yaitu 16,46. Nah di sini standar deviasinya sudah kita dapatkan. Tadi kita sudah mendapatkan standar deviasinya. Selanjutnya langkah ketiga, kita menentukan harga Amex-nya dengan menggunakan tabel bantu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel bantunya sebagai berikut. Tadi sudah kita dapatkan standar deviasinya. Langkah selanjutnya kita mencari harga Amex-nya. Nah, di sini sudah saya tulis XI-nya berupa data yang tadi dan frekuensinya sudah juga saya tulis seperti data yang sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya kita mencari harga P-nya. Nah, untuk mencari harga P-nya kita buat di sini catatan dulu. Untuk mencari P, kita menggunakan rumus FI per N. Nah, di mana FI-nya yang di sini 1, kita tulis di sini 1 per N-nya tadi kan 20, kita tulis 20. Jadi 1 dibagi 20 yaitu hasilnya 0,05. Nah, jadi kita masukkan di sini harga P yang pertama 0,05. Nah, begitupun yang kedua. Yang kedua ini kita bagikan lagi. Frekuensinya yaitu 1, kita tulis 1 bagi 20 datanya sama dengan 0,05. Tulis lagi di P-nya 0,05. Begitupun seterusnya. Nah, untuk harga proporsinya di sini sudah saya tulis semua. Nah, langkah selanjutnya pada kolom keempat yaitu kita mencari KP-nya atau proporsi kumulatifnya. Nah, langkah selanjutnya proporsi kumulatif kita langsung saja, tidak memakai rumus, kita langsungkan. Di sini proporsi yang pertama yaitu 0,05, kita kumulatifkan tetap 0,05. Nah, yang kedua 0,05, jadi kita tambahkan 0,05 ditambah 0,05 jadi 0,10. Selanjutnya lagi 0,10 ini kita tambahkan yang ketiga yaitu 0,10, jadi hasilnya 0,20. Begitupun seterusnya. Nah, di sini proporsi kumulatifnya sudah kita dapatkan datanya, dan selanjutnya kita mencari ZI. Nah, untuk mencari ZI ini kita memerlukan rumus, di mana rumus ZI yaitu di sini kita buat rumus ZI sama dengan XI min X bar per S. Nah, XI-nya kita cari di sini yaitu pertama 35, diketahui 35, dan min X bar. Nah, dimana rata-ratanya tadi sudah kita dapatkan di sebelumnya yaitu 62,10. Kita tulis di sini 62,10 per simpangan bakunya sudah kita dapatkan tadi yaitu 16,46, jadi per 16,46. Jadi hasilnya yaitu min 1,6464. Nah, ini untuk yang pertama. Jadi kita tulis min ZI yang pertama yaitu min 1,6464. Nah, begitupun seterusnya. Nah, di sini untuk tabel ZI-nya sudah kita dapatkan semua.
langkah selanjutnya yaitu mencari Z tabelnya. Z tabelnya kita lihat langsung saja pada tabel Z. Baiklah, di sini kita akan mencari nilai Z tabel pada harga Amex, dimana di sini ZI-nya ada min 1,6464. Jadi kita mencari Z tabelnya. Nah, angka pertama kita ambil satu angka setelah koma, jadi 1,6464, jadi kita ambil jadi 1,6. Nah, di sini kita cari pada Z-nya itu 1,6. Nah, di sini dapat 1,6. Dan angka kedua setelah koma yaitu 4. Jadi kita lihat di sini 4-nya. Jadi kita tarik dari sini. Lalu 1,6 ini kita tarik ke 4. Jadi hasilnya 0,4495. Itulah hasilnya. Nah, di sini kita dapat hasilnya tadi, Z tabelnya 0,0495. Nah, begitu seterusnya kita lihat pada tabel Z. Nah, di sini Z tabelnya sudah kita dapatkan. Kolom selanjutnya kita mencari A0, di mana rumus A0-nya ini yaitu dengan, kita tulis di sini ya, A0 sama dengan KP min Z tabel. Nah, di mana yang pertama KP-nya yaitu 0,05. Kita tulis di sini 0,05, kita kurangkan Z tabel yang ini 0,495. Nah, hasilnya yaitu 0,005. Nah, ini kita masukkan di kolom yang pertama. Maaf, ini untuk mencari A1-nya. A1-nya ya. Jadi kita masukkan ke kolom A1-nya 0,005. Nah, begitupun seterusnya kita gunakan rumus ini. Nah, pada tabel A1-nya sudah kita dapatkan semua. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari A0-nya, di mana rumus A0 adalah nilai P yang ini kita kurangkan dengan A1. Nah, yang pertama P-nya 0,05. Kita masukkan di sini 0,05 dikurang yang pertama ini 0,005. 0,005. Nah, maka hasilnya yaitu 0,0495. Nah, jadi kita masukkan ke tabel A0-nya 0,0495. Nah, begitupun dengan seterusnya kita masukkan seperti yang di rumus seperti ini. Nah, pada tabel A0-nya sudah kita dapatkan semua. Nah, langkah selanjutnya kita mencari Amex-nya, di mana Amex-nya itu kita cari nilai terbesar dari tabel A0 dan A1. Nah, kita dapatkan di sini angka terbesarnya yaitu 0,1099 didapatkan pada kolom A1. Nah, di sini kita bulatin di sini. Ini angka terbesarnya, maaf. Nah, jadi kita sudah dapatkan. Jadi untuk nilai Amex-nya sudah kita dapatkan yaitu 0,1099. Dijelaskan dan sudah mendapatkan hasil Amex-nya yaitu 0,1099. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, kita mencari D tabelnya. Nah, untuk mencari D tabelnya kita sudah mendapatkan nilai N-nya yaitu 20.
dan alfanya yaitu 5% atau sama dengan 0,05. Nah, maka diperoleh D tabelnya 0,05 berbanding 20 sama dengan 0,294. Dari mana hasilnya bisa mendapatkan 0,294 itu? Nah, kita lihat pada tabel Z-nya. Nanti saya jelaskan berikut. Oke, baiklah, kita langsung saja mencari D tabel untuk 0,05 berbanding 20. Nah, selanjutnya kita lihat di tabel Kolmogorov-Smirnov, di mana alfanya sudah diketahui 0,005. Nah, untuk n-nya itu nilainya 20. Jadi kita lihat di bagian 20 di sini. Nah, dapat ditarik, jadi hasilnya yaitu 0,294. Nah, jadi D tabel dari 0,05 20 itu hasilnya 0,294. Jadi itulah penjelasannya. Terima kasih. Setelah saya jelaskan tadi, kita dapat hasil D tabelnya yaitu 0,294. Nah, langkah selanjutnya kita tarik kesimpulan di mana harga Amex lebih kecil dari harga D tabel. Kenapa begitu? Karena 0,1099 itu lebih kecil dari 0,294. Maka H0-nya itu diterima. Kesimpulannya adalah data hasil berpikir kreatif dari 20 siswa berdistribusi normal. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang uji normalitas untuk rumus Lilliefors, di mana untuk menggunakan rumus Lilliefors ini memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, data dalam skala rasio atau interval. Nah, yang kedua yaitu data berbentuk data tunggal atau tidak dalam bentuk interval kelompok. Nah, yang ketiga yaitu digunakan dalam sampel kecil. Nah, untuk prosedur atau langkah untuk menggunakan uji normalitas Lilliefors ini adalah yaitu pertama, menentukan hipotesis normal uji normalitas data. Yang kedua, menentukan harga L0 dengan melihat harga L0 terbesar. Nah, yang ketiga yaitu mencari harga L tabel dengan tabel Lilliefors. Yang keempat, menarik kesimpulan dengan cara membandingkan nilai L0 dan L tabel. Diterima apabila H0-nya lebih kecil dari diterima apabila H0 sama dengan L0 lebih kecil dari L tabel. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contohnya. Gimana? Di sini saya mempunyai contoh satu. Dengan menggunakan data pada uji Kolmogorov-Smirnov tadi, kita mendapat perhitungan normalitas data dengan menggunakan uji Lilliefors. Yang pertama kita menentukan hipotesisnya. Di mana hipotesis tadi hampir sama tadi. H0 sama dengan data berdistribusi normal, sedangkan H1 data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk hipotesis statistik normalitas datanya, H0 itu sama dengan L0 sama dengan L tabel. Nah, dan untuk H1-nya yaitu L0 lebih besar dari L tabel. Nah, langkah kedua yaitu menentukan harga L0 dengan menggunakan tabel bantu. Nah, selanjutnya kita akan mencari harga L0-nya pada tabel berikut. Baiklah, di sini kita akan mencari harga L0-nya dengan menggunakan tabel bantu. Nah, untuk S1 dan frekuensinya sudah saya masukkan semua sama dengan tabel Kolmogorov-Smirnov tadi. Nah, di kolom keempat ini kita mencari frekuensi kumulatifnya. Nah, frekuensi kumulatifnya ini cukup kita di sini kita lihat pada frekuensinya yaitu 1. Nah, 1 ditambah 1 yaitu 2. Dan di sini 2 tambah 2 yaitu 4 dan seterusnya ya. Nah, pada untuk kolom selanjutnya ini kita mencari ZI.
Z ini sama seperti tadi. Kita kasih di sini catatan. Nah, rumus Z ini sama dengan yang tadi, yaitu ZI sama dengan X min X bar per simpangan data. Nah, pada kolom selanjutnya kita mencari ZI sama dengan seperti tadi, rumusnya yaitu ZI sama dengan X min X bar per standar deviasi. Nah, X-nya kita ketahui yaitu 35. Min rata-ratanya tadi yaitu 62,10 per standar deviasinya tadi sudah didapat 16,46. Maka di sini hasilnya yaitu min 1,65. Nah, kita masukkan di sini pada kolom pada baris pertama yaitu min 1,65. Ini tabel Z1-nya sudah kita dapatkan semua. Selanjutnya kita ke kolom Z tabel. Nah, untuk mencari Z tabelnya ini kita akan melihat ke tabel Z, di mana akan saya jelaskan sebagai berikut. Baiklah, di sini kita mencari Z tabel lagi untuk harga L0, di mana ZI-nya kita dapat min 1,65. Nah, kita ambil satu angka setelah koma yaitu 1,6. Di sini kita dapat lagi 1,6. Kita tarik. Dua angka setelah koma itu yaitu 5. Jadi kita dapat di sini 0,5. Jadi kita tarik di sini. Kita luruskan dengan 1,65. Jadi hasilnya itu 0,4505. Itulah hasilnya. Tadi sudah didapatkan bahwa ZI dari min 1,65 kita lihat di tabel tadi, hasilnya yaitu 0,4505. Nah, begitupun seterusnya kita cari seperti tadi. Nah, untuk tabel Z tabelnya sudah saya dapatkan semua. Nah, selanjutnya kita pada kolom ke F mutlak Z1. ZI. Nah, untuk mencari F mutlak ZI ini kita memerlukan rumus yaitu 0,5 dikurang Z tabel apabila nilai dari ZI itu bertanda negatif, maka dia akan dikurang. Nah, selanjutnya 0,5 ditambah Z tabel apabila nilai dari ZI itu positif. Nah, seperti contoh pada nilai ZI yang pertama itu negatif, maka di sini 0,5 itu dikurang dengan harga Z tabel sini 0,4505, 0,4505, maka hasilnya yaitu 0,0495. Nah, jadi langsung saja kita masukkan ke baris pertama. Hasilnya 0,0495. Nah, untuk contoh kedua yaitu pada baris ke-8 di mana di sini nilai ZI-nya yaitu positif. Maka di sini kita tulis 0,5 ditambah nilai Z tabel pada baris 8 tadi yaitu 0,0199, maka ditambah 0,0199, maka hasilnya yaitu
0,5199. Nah, kita masukkan pada baris ke-8, yaitu hasilnya tadi 0,5199. Nah, begitupun seterusnya, sama dengan seperti ini pencariannya. Nah, di sini pada kolom F mutlak ZI-nya semua data sudah didapatkan. Nah, selanjutnya pada kolom selanjutnya yaitu S mutlak ZI. Nah, untuk mencari SZ mutlak ZI ini yaitu dengan menghitung frekuensi kumulatif nyata masing-masing baris dengan rumus. Kita tulis di sini saja. S mutlak ZI sama dengan frekuensi kumulatif per N-nya. Maka di sini kita lihat pada baris pertama F kumulatifnya itu 1, maka 1 per N-nya itu 20, jadi hasilnya 0,05. Nah, di sini kita masukkan saja pada baris pertama yaitu 0,05. Selanjutnya yaitu frekuensi kumulatifnya 2, maka di sini kita tulis 2 per 20. Jadi hasilnya 0,1000. Maaf, di sini tadi yaitu hasilnya tadi 0,0500. Nah, kita tulis pada baris kedua yaitu 0,1000. Nah, yang di atas tadi 500 ya. Nah, begitupun selanjutnya sama dengan yang ini cara pencariannya. Nah, di sini untuk kolom S mutlak ZI-nya sudah kita dapatkan semua, maka yang kolom terakhir yaitu F mutlak ZI dikurang S mutlak ZI. Maka di sini kita lihat data dari FZI itu dikurang dengan data SZI mutlak. Maaf, F mutlak ZI dikurang S mutlak ZI. Nah, jadi 0,0495 ini kita dikurang dengan 0,0500, maka hasilnya yaitu 0,005. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, di sini data dari F mutlak ZI min S mutlak SZI itu sudah didapat semua. Nah, maka dengan mengabaikan min, dengan catatan mengabaikan min ya di sini. Jadi kita buat di sini adalah semuanya itu positif. Nah, langkah selanjutnya itu mencari L0-nya. Di mana L0-nya itu yaitu nilai yang terbesar. Nah, di sini kita dapatkan nilai yang terbesar yaitu 0,1099. Jadi di sini hasilnya 0 sama dengan 0,1099. Nah, tadi sudah didapatkan dengan tabel bantu yaitu L0-nya yaitu sama dengan 0,1099. Nah, maka langkah yang ketiga yaitu mencari harga L tabelnya, di mana N-nya itu sama dengan 20 sehingga L 0,05 berbanding 20 yaitu sama dengan 0,190. Nah, dari mana mendapatkan 0,190 tadi itu? Kita cari di tabel Lilliefors yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Baiklah, langkah selanjutnya itu kita mencari untuk L0, di mana L0-nya itu kita cari dengan menggunakan tabel uji Lilliefors. Nah, diketahui bahwa L-nya itu 0,05. Di sini kita mendapatkan L-nya L 0,05.
Nah, untuk N-nya kita dapat 20. Jadi kita cari di sini, tarik di sini. Sini. Jadi maka hasilnya jadi 0,190. Nah, itulah hasilnya. Terima kasih. Setelah saya jelaskan tadi dengan tabel Lilliport, maka kita tarik kesimpulannya. Yaitu karena harga L0-nya itu lebih kecil dari L tabel atau 0,1099 itu lebih kecil dari 0,1190 sehingga H0-nya itu diterima. Jadi kesimpulannya data terdistribusi normal. Nah, yang terakhir yaitu dengan menggunakan rumus uji Chi kuadrat, di mana rumus uji Chi kuadrat ini atau dikenal pula dengan sebutan uji goodness of fit distribution normal. Nah, Chi kuadrat ini merupakan uji untuk membandingkan antara data empirik atau observed atau data harapan atau expected. Nah, uji Chi kuadrat ini digunakan apabila jumlah sampel besar atau N-nya itu lebih dari 30 dan data berbentuk kelompok serta disusun dengan menggunakan kelas atau interval. Nah, untuk rumus uji Chi kuadrat ini adalah X kuadrat sama dengan sigma FE min F0 kuadrat per FE. Nah, untuk prosedur atau langkah uji normalitas ini dengan menggunakan rumus Chi kuadrat yaitu membuat interval atau kelas pada data kelompok. Yang kedua, menentukan hipotesis uji normalitas data. Yang ketiga, mencari rata-rata dan standar deviasi masing-masing kelompok data. Yang keempat, mencari harga Chi kuadrat dengan menentukan harga-harga berikut. Yang pertama, menentukan tepi kelas atau TK-nya bawah dan atas. Yang kedua, mencari harga FZI dengan rumus FZI sama dengan TK min X per S. Yang ketiga yaitu mencari harga FZI dengan ketentuan jika ZI bertanda minus maka FZI sama dengan 0,050 min Z tabel. Nah, jika ZI bertanda positif maka FZI sama dengan 0,050 plus Z tabel. Nah, yang keempat yaitu mencari harga LI dengan rumus LI sama dengan FZI sama dengan min FZI min 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan harga Chi kuadrat. Selanjutnya mencari harga X kuadrat tabel dengan cara DK sama dengan K min 1. Yang terakhir yaitu mengambil kesimpulan dengan membandingkan harga X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel diterima apabila H0 sama dengan X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Nah, untuk lebih jelasnya sudah saya berikan satu contoh sebagai berikut. Nah, contohnya yaitu diperoleh sebuah data penelitian tentang kompetisi kepala sekolah dari 50 sampel yang telah disusun secara berkelompok sebagai berikut. Nah, di sini sudah saya buat skor kompetisi kepala sekolahnya di sini. Nah, langkah selanjutnya yaitu berdasarkan prosedur uji normalitas dengan menggunakan Chi kuadrat diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Di mana hipotesis uji normalitas yaitu H0 sama dengan data berdistribusi normal, sedangkan H1 data tidak berdistribusi normal. Nah, yang kedua yaitu hipotesis statistiknya yaitu H0 sama dengan X kuadrat hitung sama dengan X kuadrat tabel. Nah, sedangkan H1-nya yaitu X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Nah, langkah kedua yaitu perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi data sebagai berikut dengan menggunakan tabel bantu yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, di sini kita akan mencari harga sigma F0
sigma fxi dan sigma fxi min x bar kuadrat. Nah, untuk intervalnya sudah saya tulis di sini sama saja dengan yang skor kompetisi kepala sekolah ini. Dan frekuensinya juga sudah saya tulis. Nah, yang selanjutnya kita mencari xi, di mana xi ini merupakan sama dengan nilai tengahnya. Nah, untuk nilai tengahnya ini antara 45 dan 49 yaitu 47. Di sini 52 dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya untuk kolom yang ini fi kali xi, di mana fi ini dikalikan dengan xi ini 3 dikali 47 yaitu hasilnya 141. Nah, begitupun dengan seterusnya. Nah, di sini kan sudah saya dapat semua datanya. Karena kita mencari sigma fxi, maka di sini kita jumlahkan datanya, jadi hasilnya yaitu 3020. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu x min x bar kuadrat. Nah, untuk nilai x-nya sudah kita ketahui yaitu 47 yang ini, dan kita masih mencari x barnya. Nah, rumus dengan mencari x bar yaitu dengan rumus, kita kasih di sini catatan terlebih dahulu. Nah, untuk rumus x bar itu sama dengan yang tadi, yaitu x bar sama dengan sigma fi per n. Nah, di mana sigma fi-nya yaitu, maaf, di sini rumusnya sigma fxi. Nah, di mana sigma fxi-nya yaitu 3020. Kita perkan n-nya itu yaitu kita jumlahkan dari yang frekuensi ini yaitu 50. Nah, jadi hasilnya di sini n-nya itu 50. Nah, 3020 ini dibagi 50 jadi hasilnya yaitu 60,40. Maka sudah diketahui x barnya yaitu 60,40. Jadi kita cari yang pertama, baris pertama yaitu 47 dikurang 60,4. Angka pertama yaitu 47 dikurang 60,40. Hasilnya yaitu min 13,4. Nah, 13,4 ini kita kuadratkan jadi hasilnya yaitu 179,56. Begitupun seterusnya sama dengan ini rumusnya. Nah, di sini sudah saya dapatkan datanya dari x min x bar kuadrat. Maka selanjutnya yaitu kita pada kolom ini f kali x min x bar kuadrat, kita kalikan nilai frekuensinya 3 dikali dengan nilai x min x bar kuadratnya yaitu 179,56. Jadi hasilnya yaitu 538,68. Begitupun dengan seterusnya. Nah, karena di sini kita mencari harga sigma f x min x bar kuadrat, maka di sini kita jumlahkan datanya dan maka kita mendapat hasil yaitu 1972. Nah, jadi harga f x min x bar kuadratnya yaitu 1972. Nah, langkah selanjutnya kita mencari standar deviasinya. Dimana untuk mencari standar deviasinya kita menggunakan rumus S sama dengan akar sigma f x min x bar kuadrat per n min 1. Nah, sigma f x min x bar kuadrat ini sudah kita ketahui hasilnya yaitu 1972 per n-nya tadi itu 50 dikurang 1. Jadi hasilnya yaitu 6,5.
13,34. Nah, di sini kita sudah ketahui standar deviasinya. Kita sudah mendapatkan standar deviasi. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu menghitung harga Chi kuadrat dengan menggunakan tabel bantu. Nah, tabel bantu akan saya jelaskan sebagai berikut. Di sini kita menghitung harga Chi kuadrat. Nah, untuk interval dan frekuensinya sudah saya tulis. Selanjutnya kolom ketiga kita mencari tepi kelas. Di mana tepi kelas ini kita kurangkan 40 yang pertama ini 45 ini dikurang dengan 0,5. Jadi hasilnya yaitu 44,5. Begitupun dengan seterusnya. Yang ini kita kurangkan 0,5 jadi hasilnya 49,5. Dan sampai baris yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk kolom keempat yaitu ZI. Nah, di sini kita mencari ZI dengan rumus. Kita kasih catatan dulu. Rumus ZI yaitu tepi kelas dikurang X bar atau rata-rata per standar deviasi. Nah, di sini tepi kelasnya yang pertama yaitu 44,5. Kita kurangkan dengan hasil X bar tadi yaitu 13,4 per standar deviasinya tadi sudah kita cari yaitu 6,34. Maka di sini per 6,34. Maka sini kita mendapatkan hasil yaitu min 2,51. Jadi kita tulis di baris pertama yaitu min 2,51. Nah, begitupun dengan baris yang lainnya. Nah, pada kolom kelima itu yaitu Z tabel. Nah, di mana Z tabel ini kita cari seperti yang tadi yaitu mencari tabel Z-nya. Di mana kita lihat di ZI. Kita lihat min 2,51 ini kita lihat di Z tabel. Baiklah, di sini kita akan mencari harga Chi kuadrat untuk Z tabel ZI, di mana kita mendapatkan nilai ZI-nya 2,51. Jadi kita ambil satu angka setelah koma, jadi 2,5 dapat. Di sini kita cari 2,5, lalu dua angka setelah komanya itu 1. Jadi di sini dapat 0,1, kita tarik, maka dapat hasilnya 0,4940. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa min 2,51 ini kita dapat, jadi hasilnya tadi 0,494. Nah, begitupun dengan seterusnya ya. Nah, untuk selanjutnya itu kolom FZI, di mana kolom FZI ini sama dengan rumusnya yang tadi. Apabila yang pertama 0,50 dikurang Z tabel dengan catatan apabila ZI itu bertanda negatif. Nah, yang kedua 0,50 ditambah Z tabel dengan catatan apabila ZI itu bertanda positif. Nah, di sini sudah jelas. Jadi kita langsung lihat ke tabelnya, di mana ZI yang pertama ini adalah min 2,51. Jadi 0,50 itu dikurang dengan Z tabelnya ini 0,4, maaf kameranya, 494. Maka hasilnya akan menjadi 0,000
Nah, jadi kita tulis ke dalam tabel, yaitu hasilnya 0,006. Nah, begitupun dengan selanjutnya. Saya beri contoh satu lagi. Di sini ada bilangan positif. Di sini ada ZI-nya positif, maka 0,50 ditambah 0,2257. Maka hasilnya adalah 0,7257. Kita masukkan ke dalam tabel. Itu pun untuk seterusnya ya. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu LI, dimana untuk mencari LI ini kita lihat pada kolom sebelumnya yaitu FZI. Nah, untuk ini kita tambah, kita kurangkan, dimana 0,06 kita kurangkan dengan 0,0427, jadi hasilnya 0,0367. Nah, untuk yang seterusnya yaitu 0,0427 dikurang 0,1762, jadi hasilnya 0,1335. Begitupun untuk mencari seterusnya ya. Nah, di sini tadi pada kolom ke hasil LI tadi sudah kita dapatkan semua, dan di sini ada beberapa yang menghasilkan minus. Nah, untuk tanda minusnya kita hilangkan saja. Selanjutnya itu mencari FE atau frekuensi ekspektansinya, di mana rumus FE ini yaitu kita tulis di sini LI dikali nilai N, dimana LI yang pertama yaitu 0,0367 dikali N-nya itu 50 ya, jadi hasilnya yaitu 1,835. Kita masukkan di sini yaitu 1,835. Nah, begitupun dengan seterusnya ya. Nah, yang kolom terakhir yaitu FE min F0 kuadrat per FE. Kita langsung saja, nilai FE ini 1,835 kita kurang dengan F0 nya 3 dan kita kuadratkan, lalu per bagi dengan nilai ini lagi 1,835, maka hasilnya sudah saya cari yaitu 0,74. Begitupun dengan seterusnya ya. Nah, karena kita di sini mencari KI kuadratnya, maka hasil akhirnya yaitu X kuadrat sama dengan, kita tambahkan semua data ini, jadi hasilnya 5,32. Maka di sini kita sudah mengetahui X kuadratnya ya. Tadi kita sudah mencari X kuadrat dengan menggunakan tabel bantu, dimana hasilnya tadi 5,32. Nah, untuk selanjutnya kita mencari X kuadrat tabel. Nah, untuk mencari X kuadrat tabel kita menggunakan derajat kebebasan dikurang 1, sama dengan hasilnya ya. Nah, untuk derajat kebebasan atau DK-nya ini kita ada 6 dikurang 1, jadi hasilnya 5, sehingga X kuadrat tabel itu 0,05 berbanding 5, jadi hasilnya 11,7. Bisa kita lihat di tabel X kuadrat. Oke. Nah, untuk angka yang terakhir, karena harga untuk terakhir kita simpulkan, jadi harga X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, atau 5,32 tadi itu lebih kecil dari 11,07, sehingga H0 nya itu diterima.
Jadi kesimpulannya adalah data pada penelitian kompetensi kepala sekolah berdistribusi normal. Oke, itulah penjelasan saya, semoga bermanfaat. Kembali ke penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Oktarina, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Karlina tadi, di mana Saudari Karlina tadi menjelaskan tentang uji normalitas data. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas data, di mana uji homogenitas data adalah merupakan uji untuk memberikan informasi bahwa data penelitian masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang tidak beda jauh keragamannya. Hal ini dijelaskan oleh Kadir 2014 bahwa homogenitas data mempunyai makna data memiliki variasi atau keragaman nilai sama atau secara statistiknya sama. Hasil uji homogenitas yang baik apabila hasil uji tersebut simpangan etmasinya mendekati angka 0. Uji ini dilakukan sebagai salah satu syarat uji statistik parametrik, diantaranya uji T, uji regresi atau uji ANAVA. Ada dua model untuk menguji homogenitas data. Yang pertama yaitu uji homogenitas untuk dua kelompok data. Yang kedua yaitu uji homogenitas data dua kelompok atau lebih. Untuk menguji homogenitas dua kelompok itu dapat menggunakan uji T dan uji F. Sedangkan untuk data kelompok baik untuk dua kelompok atau lebih bisa menggunakan dengan uji Hadley F dan uji Bartlett. Di mana uji T untuk homogenitas data sample dependent. Uji T untuk uji homogenitas sample dependent adalah untuk menguji asumsi homogenitas varian dua data pada kelompok kelas yang berasal dari kelompok atau sampel yang sama. Rumus uji T untuk homogenitas yaitu, di mana di sini terdapat rumus yaitu T sama dengan buka kurung S1 dikurang SI akar dari N dikurang 2 per akar dari S1 dikurang SI buka kurung 1 dikurang R2 dikali 1 dikali 2, di mana S1 ini memiliki arti yaitu standar deviasi tinggi dari varian populasi, sedangkan SI sama dengan standar deviasi rendah dari varian populasi. Di mana prosedur untuk melakukan tes homogenitas uji T pada sampel dependent adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis uji homogenitas, yang kedua yaitu mencari harga standar deviasi masing-masing kelompok dengan rumus, di mana terdapat rumus SI sama dengan akar dari sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N dikurang 1. Di sini teman-teman bisa melihat yaitu mencari harga rata-rata standar deviasi rata-rata masing-masing kelompok dengan rumus SX bar 1 sama dengan SI per akar dari N. Yang selanjutnya yaitu mencari nilai korelasi antara X1 dan X2 dengan rumus. Kalian bisa melihat rumus ini. Yang selanjutnya yaitu mencari harga T dengan menggunakan tabel distribusi T dengan melihat jumlah N atau sampel dengan rumus DK sama dengan N dikurang 2. Yang selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dengan cara membandingkan nilai L0 dan L-tab tolak H apabila L0 lebih besar dari L-tab. Contohnya yaitu kalian bisa melihat di mana diperoleh data penelitian dari dua model pembelajaran untuk diuji homogenitas data sebagaimana di bawah ini. Di sini terdapat contoh yaitu skor model TGT dan ceramah, di mana model TGT ini terdapat angka 5, 7, 8, 6, 9, 7, 8, 9, 4, 10, dan ceramah yaitu terdapat angka 3, 5, 7, 7, 5, 6, 7, 4, 5, 6. Baiklah teman-teman, tadi sudah saya jelaskan
yaitu dengan menggunakan prosedur atau langkah uji homogenitas uji T diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotesis uji homogenitas uji T, yaitu H0 sama dengan data memiliki varian yang sama atau homogeni. HI sama dengan data tidak memiliki varian yang sama atau homogeni hipotesis statistik. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang hipotesis uji homogenitas uji T, yaitu H0 sama dengan data memiliki varian yang sama atau homogeni. Yang kedua yaitu H1 sama dengan data tidak memiliki varian yang sama atau homogeni. Hipotesis statistik. Terdapat rumusnya yaitu H0 1 kuadrat sama dengan 0,02 kuadrat. Yang kedua yaitu menentukan standar deviasi dan rata-rata standar deviasi masing-masing kelompok dengan menggunakan tabel bandnya. Di sini bisa melihat terdapat X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1, X2. Yang ketiga yaitu berdasarkan tabel bantu di atas diperoleh harga untuk S dan S, yaitu di mana S1 ini sama dengan akar dari 562 dikurang buka kurung 73 kuadrat per 10 dikurang 1 sama dengan 190, dan S2 nya yaitu akar dari 319 dikurang buka kurung 55 tutup kurung kuadrat per 10 dikurang 1 sama dengan 135. Mohon maaf teman-teman, hasilnya 1,35. Sedangkan untuk harga rata-rata standar deviasi S dan S yaitu S X bar 1 sama dengan S1 per akar dari N sama dengan 1,90 per akar dari 10 sama dengan 0,60. Yang kedua yaitu S X bar 2 sama dengan S2 per akar N sama dengan 1,35 per akar dari 10 sama dengan 0,43. Selanjutnya yaitu uji F. Tadi yang saya jelaskan yaitu uji T, di mana uji F atau Pincer adalah uji homogenitas dengan menggunakan uji F adalah cara membandingkan antara varian terbesar dan varian terkecil. Uji ini digunakan apabila data yang akan diuji hanya terdiri dari dua kelompok saja. Adapun langkah-langkah pengujian homogenitas dengan menggunakan uji F sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan uji hipotesis homogenitas. Yang kedua, mencari nilai rata-rata masing-masing kelompok. Yang ketiga yaitu mencari varian data masing-masing kelompok dengan menggunakan rumus, yaitu dengan menggunakan rumus SI kuadrat sama dengan buka kurung sigma X1 dikurang X1 kuadrat per N dikurang N. Dengan mencari F-hit dengan menggunakan rumus F-hit varian terbesar per varian terkecil. Yang selanjutnya yaitu mencari harga F, T di mana deka pembilang atau varian terbesar dan deka penyebut atau varian terkecil. Untuk menarik kesimpulan dengan cara membandingkan nilai F-hit dan F-tap tolak H0 apabila F-hit lebih besar daripada F-tap, di mana terdapat contoh berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan uji F sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotesis uji homogenitas dengan menggunakan uji F, yaitu H0 sama dengan data memiliki varian yang sama atau homogen. H1 sama dengan data tidak memiliki varian yang sama atau homogen, hipotesis statistik. Yang kedua yaitu menentukan harga rata-rata untuk X dan X, di mana kalian bisa melihat terdapat rumus X bar 1 sama dengan sigma Fx per N sama dengan 73 per 10 sama dengan 7,30.
Yang kedua yaitu X bar 2 sama dengan sigma Fx per N sama dengan 55/10 sama dengan 5,50. Yang ketiga yaitu menentukan harga varian masing-masing kelompok data dengan menggunakan tabel sebagai berikut. Kalian bisa melihat tabel 1.10 di makalah kalian yang kami share tadi, di mana terdapat harga sigma buka kurung X1 dikurang X bar 1 kuadrat dan X2 dikurang X bar 2 kuadrat. Di sini terdapat kelompok A dan kelompok B. Kalian bisa melihat tabelnya di makalah yang kami share tadi. Berdasarkan tabel yang saya jelaskan tadi, bahwasanya diperoleh varian pada kelompok A dan kelompok B, di mana varian pada kelompok A terdapat S kuadrat A sama dengan sigma X1 dikurang X bar 1 kuadrat per N sama dengan 32,1 dikurang 9 sama dengan 3,57. Sedangkan varian data pada kelompok B sama dengan X2 X kuadrat B sama dengan sigma X2 dikurang X bar 2 kuadrat per N dikurang 1 sama dengan 16,5/9 sama dengan 1,83, di mana 1,83 ini hasil dari 16,5/9, dan begitu juga yang saya jelaskan di varian kelompok A tadi. Selanjutnya yaitu menghitung nilai Fx, yaitu Fx sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil, di mana tadi sudah saya jelaskan data kelompok A terdapat 3,57, sedangkan yang B tadi terdapat 1,83. Kita bagikan, yaitu 3,57 dibagi 1,83, yaitu hasilnya 1,95. Baiklah teman-teman, itulah hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, NIM 1820201095. Saya sebagai pemateri terakhir akan melanjutkan materi mengenai uji homogenitas dengan menggunakan uji F-Max-Hartley dan uji Bartlett. Yang bagian C yaitu uji F-Max-Hartley. Uji ini merupakan uji homogenitas yang paling sederhana dari uji homogenitas lainnya, karena uji ini dilakukan dengan cara membandingkan antara varian terbesar dan varian terkecil dari dua data atau lebih. Karakteristik pada uji ini yaitu dapat digunakan untuk uji homogenitas pada uji T sampel independen dan dapat menguji data kelompok lebih dari 2. Rumus yang dipakai dalam uji ini yaitu Fmax sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Dan akal-angka dalam menggunakan uji ini: yang pertama, menentukan hipotesis homogenitas. Yang kedua, mencari standar deviasi terbesar dan terkecil pada masing-masing data dengan tabel bantu. Yang ketiga, mencari harga Fmax tabel dengan cara di mana DK pembilang sama dengan N-1 untuk varian terbesar dan DK penyebut sama dengan N-1 untuk varian terkecil. Dan terakhir, mengambil kesimpulan dengan menggunakan harga Fmax hit dan Fmax tabel. Terima H0 apabila Fmax hit kurang dari Fmax tabel. Berikut ini adalah contoh dari uji Fmax-Hartley. Soalnya yaitu diperoleh data peneliti tentang pengaruh gaji dan efikasi diri terhadap kepuasan kerja. Masing-masing data penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk data gaji ada 40, 25, 33, 16, 21, 30, 22, 23, 30, dan 30. Untuk data kedua, efikasi diri, ada 41, 24, 23, 27, 35, 22, 28, 27, 31, dan 28. Untuk data ketiga yaitu kepuasan kerja, ada 34, 25, 18, 31,
39, 20, 25, 30, 22, dan 30. Maka yang perlu kita lakukan yaitu pertama menentukan hipotesis uji homogenitasnya. Kita ketahui bahwa untuk H0 itu adalah data yang memiliki varians yang sama atau bersifat homogen, sedangkan untuk data H1 itu adalah data yang tidak memiliki varians yang sama atau bersifat heterogen. Jadi dari tabel di atas maka didapatkan hipotesis statistiknya. H0 adalah omega 1 kuadrat sama dengan omega 2 kuadrat sama dengan omega 3 kuadrat. Dan H1 adalah omega 1 kuadrat tidak sama dengan omega 2 kuadrat tidak sama dengan omega 3 kuadrat. Yang kedua yaitu menentukan harga standar deviasi masing-masing kelompok data sebagaimana tabel di bawah ini. Masukkan dalam tabel harga X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 dan X3 kuadrat. Data X1 kuadrat itu kan data gaji. Masukkan dalam tabel, kita cari X2 kuadratnya. Dari X1 40, didapatkan X1 kuadratnya yaitu 1600. Untuk 25 didapatkan X1 kuadratnya adalah 625. Maka kita cari sampai ke bawah. Nah, untuk data kedua itu kan efikasi diri. Kita cari juga X2 kuadratnya. Data 41 itu X2 kuadratnya yaitu 1681. Data 24 X2 kuadratnya adalah 276 dan seterusnya. Dan data ketiga juga kita cari X3 kuadratnya. Untuk 34 X3 kuadratnya yaitu 1156. Untuk data 25 adalah 625 dan kita cari seterusnya. Didapatkan sigma dari data pertama atau X1 adalah 270. Sigma dari X1 kuadrat adalah 7724. Sigma dari data kedua atau X2 adalah 286 dan sigma X2 kuadratnya adalah 8482. Dan untuk data ketiga sigma X3 adalah 274, X3 kuadratnya adalah 7896. Maka dari tabel ini kita masukkan dalam rumus standar deviasi. Untuk standar deviasi data pertama dimasukkan harganya akar dari X1 kuadrat dikurang X1 kuadrat dibagi 10 per 10 kurang 1. Kita masukkan harga dari X1 kuadratnya yaitu 7724. Harga dari X1 nya yaitu 270 dipangkatkan 2 dibagi 10 dikurang 1. Hasilnya yaitu 6,94. Kita cari juga S2 nya. S2 sama saja masukkan dalam rumus akar dari 8482 dikurang 286 dipangkat 2 dibagi 10 per 10 kurang 1 sama dengan hasilnya yaitu 5,80. Dan untuk data ketiga S3 sama dengan akar dari 7896 dikurang 274 maka 2 bagi 10 per 10 kurang 1. Hasilnya yaitu 6,57. Langkah yang ketiga kita menghitung harga Fmax. Yakni kita ketahui bahwa rumusnya adalah Fmax sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Kita lihat dari data standar deviasinya di sini varian terbesar itu terletak pada S1 6,94 dan varian terkecil terletak pada S2 yaitu 5,80. Maka dimasukkan dalam Fmax-nya sama dengan 6,94 dibagi 5,80. Hasilnya yaitu 1,20. Langkah yang keempat kita mencari
harga F tab di mana DK pembilang sama dengan N kurang 1, yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 9, varian terkecil, varian terbesar, dan varian terkecilnya sama saja. DK penyebut sama dengan N kurang 1, 10 kurang 1 sama dengan 9, varian terkecil. Sehingga didapatkan harga F pada tabel. Harga tabel pada F adalah F tab 0,0599 sama dengan 3,18. Terakhir kita menarik kesimpulan. Karena harga F hit kurang dari F tab 0,0599 atau 1,20 kurang dari 3,18, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang terakhir yaitu uji homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett. Uji ini digunakan untuk menguji sampel yang berasal dari dua kelompok atau lebih. Rumus yang dipakai pada uji ini yaitu X kuadrat sama dengan IN 10 dikali B dikurang sigma DK dikali log kuadrat. Langkah-langkah yang dipakai dalam menggunakan uji ini yaitu: pertama, menentukan hipotesis homogenitas. Yang kedua, menentukan varian data masing-masing kelompok dengan menggunakan rumus SI kuadrat sama dengan sigma buka kurung X1 dikurang X bar 1 kuadrat dibagi N kurang 1. Yang ketiga, mencari varian gabungan dengan menggunakan rumus S gabungan kuadrat sama dengan sigma DK dikali SI kuadrat dibagi sigma DK. Yang keempat, mencari harga log S gabungan kuadrat dan harga B. Rumus untuk mencari harga B adalah B sama dengan log S kuadrat dikali ODK. Yang kelima, mencari harga X kuadrat dengan rumus X kuadrat sama dengan IN 10 dikali B dikurang sigma DK dikali log S kuadrat. Dan keenam, mencari harga X tab kuadrat, yaitu dengan cara DK sama dengan DK dikurang 1. Terakhir, menarik kesimpulan dengan cara membandingkan harga X hit kuadrat dan X tab kuadrat. Diterima H0 apabila X hit kuadrat kurang dari X tab kuadrat. Berikut ini adalah contoh dari uji Bartlett, di mana mengambil data pada tabel 11 tadi pada uji Fmax, tabel skor gaji dan efikasi diri. Maka pertama-tama kita menentukan hipotesis homogenitasnya. Didapatkan H0 adalah omega 1 pangkat 2 sama dengan omega 2 kuadrat sama dengan omega 3 kuadrat, dan H1 adalah omega 1 kuadrat tidak sama dengan omega 2 kuadrat tidak sama dengan omega 3 kuadrat. Langkah kedua, kita mencari harga rata-rata varian pada masing-masing kelompok. Ini ada tabel harga sigma X1, sigma X2, sigma X3, dan sigma X1 kurang X1 X bar 1 pangkat 2 diku sigma X2 kurang X bar 2 pangkat 2 dan sigma X3 kurang X bar 3 pangkat 2. Akan didapatkan dalam tabel. X1 itu kan tadi untuk data gaji, X2 untuk data efikasi diri, X3 ini untuk data kepuasan kerja. Maka dicarilah X1 dikurang X bar 1 pangkat 2 dari 40 didapatkan 169,25, hasilnya 4, 33, hasilnya 36, dan seterusnya. Untuk data kedua, X2 41 didapatkan X2 kurang X bar 2 pangkat 2 nya adalah 153,76, dan data 24 nya yaitu 21,16, dan seterusnya. Untuk X3 nya data 34 didapatkan X3 dikurang X bar 3
pangkat 2 adalah 43,56. Untuk data 25-nya itu 5,76 dan seterusnya. Maka didapatkan harga sigma X1 adalah 270. Untuk X bar 1 adalah 27. Karena dibagi 10, 270 dibagi 10. Dan untuk sigma X1 kurang X bar 1 pangkat 2 adalah 434. Dan sigma dari X2 adalah 286. Untuk X bar 2 nya adalah 28,6. Dan sigma dari X2 kurang X bar 2 pangkat 2 adalah 302,4. Dan sigma dari X3 adalah 274. Dan X bar 3 adalah 27,4. Dan sigma dari X3 dikurang X bar 3 pangkat 2 adalah 388,4. Maka dari data tabel di atas kita masukkan dalam rumus. S1 kuadrat sama dengan 434,00 dibagi 9 hasilnya 48,22. Untuk S2 kuadratnya adalah sama dengan 302,40 dibagi 9 sama dengan 33,60. Dan untuk S3 kuadratnya adalah 388,40 dibagi 9 hasilnya 43,12. Langkah ketiga itu menentukan harga S gap kuadrat dengan menggunakan tabel bantu. Harga sigma dk SI kuadrat. Ini ada data kelompok dk SI kuadrat, log SI kuadrat, dk dikali log SI kuadrat, dan dk SI kuadrat. Kelompok 1 itu X1, didapatkan dk-nya 9, SI kuadratnya adalah 48,22, log S1 SI kuadrat adalah 1,68, dk dikali log SI kuadrat hasilnya 15,12, dk dikali SI kuadrat hasilnya 433,98. Cari juga X2, X3, maka didapatkan sigma dk-nya 27, sigma dari dk dikali log SI kuadrat adalah 43,56, dan sigma dari dk dikali SI kuadrat adalah 1124,46. Dari perhitungan di atas diperoleh harga S gap kuadrat sebagai berikut. Masukkan rumus S gap kuadrat sama dengan sigma dk SI kuadrat dibagi sigma dk sama dengan 1124,46 dibagi 27 hasilnya 41,65. Langkah keempat, kita mencari harga log S gap dari B yaitu log S gap kuadrat sama dengan log kurung 41,65 kurung hasilnya itu 1,63. Dan untuk harga B sama dengan log S gap kuadrat dikali sigma dk. Kita masukkan 1,62 dikali 27 hasilnya 43,74. Jadi dari perhitungan di atas kita diperoleh harga X2 X kuadratnya yaitu X kuadrat sama dengan rumusnya IN 10 dikali B dikurang sigma dk dikali log S kuadrat. Masukkan 2000 3026 dikali 43,74 dikurang 43,56
didapatkan harga X kuadratnya yaitu 0,41. Langkah kelima, menentukan harga X tab kuadrat, yaitu DK sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 adalah 2, sehingga X tab 0,052 kuadrat adalah 5,99. Terakhir kita menarik kesimpulan karena harga X hit kuadrat kurang dari X tab 0,052 kuadrat atau 0,41 kurang dari 5,99, maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki variansi yang homogen atau data dari ketiga kelompok yaitu gaji, efikasi diri, dan kepuasan kerja adalah homogen.